Nah, sekarang kita akan simulasikan bagaimana sih sistem transport makanan itu dalam sistem tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas. Jadi makanan ini masuk ke dalam pencernaan kita, ya. Kemudian pencernaan kita di sini. Kemudian di lambung diproses, yang karbohidrat jadi glukosa, yang protein itu akan menjadi asam amino, yang lemak bablas dan akan diangkut dalam bentuk lipoprotein ke dalam pembuluh darah kita dan masuk dalam sel. Oke, di sini ya. Coba langsung kita analogikan di manekin ini. Tolong di shoot manekin. Ya, Ibu, saya tangan dulu. Ini ada manekin. Kemudian ini adalah sistem pembuluh darah kita, closed loop, ya. Di manekin akan saya pakai dari mulut sampai ke usus. Kemudian di usus itu akan masuk ke dalam jalur pembuluh darah ini. Di mana masuknya? Nah ini, jadi saya analogikan ini masuk ke sini, ke usus, kemudian dia dipompa ke sini. Oke, sekarang kita fokus ke jalur pembuluh darah ini ya. Nah, di sini saya ada dua pompa. Pompa ini analogi jantung. Bisa minta pointer ya. Nah, jantung ada dua bilik, ya kan? Ada bilik kanan dan bilik kiri. Yang ini bilik kanan, ini bilik kiri. Oke? Saya coba apa namanya? Darah dari pencernaan masuk, disedot, ya. Kemudian dibawa ke liver dulu, ke hati. Ini hati. Ini pointer. Ini hati ya. Kelihatan? Syuting? Ini hati. Jadi awalnya masuk dari pencernaan, masuk ke sini, dibawa ke hati dulu. Di hati langsung masuk ke jantung bilik kanan. Kemudian di bilik kanan dibawa ke mana? Ke paru-paru. Ini paru-paru. Ya, ini paru-paru. Dari paru-paru itu tempat exchange antara CO2 dengan O2. CO2 dibuang, O2 diangkat. Kemudian dari paru-paru dibawa ke bilik kiri jantung. Dari bilik kiri dipompa dia. Nah, dipompa ya. Dipompa ya. Kemudian sebagian masuk ke otak ya, mulai tubuh bagian atas, jadi pencernaan dan otak di sini. Kemudian setelah itu dia balik lagi ke jantung lagi, yaitu jantung bilik kanan. Jadi muter ya. Kemudian sebagian lagi dia ngalir sini ke bagian tubuh bawah, mulai dari pinggang ke bawah sampai kaki, balik lagi dia. Sebagian lagi masuk ke filter ginjal. Nah, di ginjal akan ada dua pemisahan, satu darah yang bersih dari hasil metabolit dibawa lagi ke bilik kanan, kemudian satu lagi ini adalah air kencing kita yang sekarang di di situ ya. Ini jadi ini buangannya, ini air kencing kita. Coba kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu bagaimana jadinya. Ya. Ini sudah jalankan pompanya. Nah, sekarang kita tekankan, kita jalankan semuanya. Jantung sistem peredaran darah ini mempunyai tekanan, ya kan? Karena filter juga butuh tekanan. Di ginjal itu butuh tekanan. Tekanan osmotik namanya. Jadi ginjal itu dia ultrafiltrasi, tapi selektif. Jadi di sini saya pakai membran RO. Coba kita tekan dulu ke kerja tekanannya.
Nah, kita lihat di sini darah ini, kita ngerti darah berputar ya. Di dalam masing-masing ini saya anggap sebagai sel ya, sel organ, sel tubuh semuanya sel. Dia mengexchange. Jadi dia akan mengexchange nutrisi. Kemudian di ginjal itu dipisahkan. Nah, di ginjal jadi air kencing nanti ini. Ini coba diangkat. Netes ya. Bening kan? Kita filter secara selektif di situ. Kita lihat si tekanannya. Kita anggap aja sekali lagi asumsi. Tekanan peredaran darah dari sistem kita itu adalah pada sistol itu sekitar 2,5 bar. Pada diastolnya ini nggak kebaca ini karena kita ini masih belum sempurna total ya, nanti kita bisa perpendek. Yang jelas dia sistol diastol lebih tinggi sistol karena dia nekan. Ini nyedot ya. Nah, Ibu lihat begini. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan warna. Yang ini pekat, yang ini slightly agak-agak merah dikit gitu kan. Ini persis urin kita. Nah, sekarang bagaimana kalau saya kasih dia minyak? Saya masukkan dia minyak. Kita tes sekarang. Enggak, itu langsung masuk ke sistemnya. Ya, itu aja di apa? Ini kayaknya sulit. Nggak iso. Coba dimasukkan. Ya, sambil menunggu apa namanya proses berjalan. Tapi sini harus ditekan ya, nanti ditekuk, dimatikan. Untuk bebas sudah. Harus bebas juga. Ya, masuk. Buka full ya. Nah, kita buka ke atas. Masuk terus. Ya, masuk terus. Cepetan. Kita lihat nanti bagaimana jika seandainya banyak plak dalam udara kita ini. Dengan tekanan yang sama. Ini masih proses. Oke. Kita lihat darahnya sudah mulai merah muda. Terus ya,
Nah, di sini dulu kita sudah melihat mulai banyak sekali tumpukan-tumpukan plak ini. Ya. Karena hal ini kan berlangsung lama. Maka lama-lama maka akan meningkatkan tekanan ini pada pembuluh darah. Yang apanya tadi 2,5 bar dan naik dikit. Hampir ke 3 bar. Dan ini apabila terus ditambahkan minyak terus, karena kita tidak bisa menghindari minyak, dan pasti terjadi ini, maka someday ini akan buntu, maka bisa terjadi jantungnya yang tak kuat, atau pecah darahnya, atau ginjalnya jebol. Ya di sini. Ini analogi yang sederhana. Kenapa jawabannya? Karena banyak lama-lama kalau dari sistem pada darah aja sudah tahu apa akibat jangka panjang. Belum lagi sistem yang lain nantinya mengganggu reseptor insulin, maka Anda akan diabetes. Apabila ini ketemu oksigen dan dia jadi keton radikal, maka Anda akan cancer dan lain-lain. Sedemikianlah beratnya. Jadi hipertensi itu adalah gunung es sebenarnya. Apabila Anda melakukan hipertensi, TG Anda mulai tinggi, kolesterol tinggi, hati-hati, ada sistem yang bermasalah dalam tubuh Anda.